The Year of Empowering Grace 2023. Kita sedang percaya bahwa di mana-mana terjadi awakening, kebangunan, outpouring, pencurahan roh, dan menuju revival. Dan bulan ini, bulan Juni secara khusus, semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan adalah impact daripada power ataupun mujizat. Maka di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Sebagai yang pertama itu penting, ya. Kita tahu first mention principle, dan tanda-tandanya itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan dan bukti bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Allah Putra yang menjadi Putra Allah dan kembali jadi Allah Putra. Nah, firman Tuhan menunjukkan dengan jelas purpose of miracle. Tetapi sekarang dampaknya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta dan 120 murid termasuk ibu Yesus, ya, tidak disebut Maria tapi ibu Yesus, dan juga saudara-saudaranya dan beberapa wanita. Tuhan tidak membedakan pria wanita, dan mereka ini orang-orang sederhana, orang-orang dari Galilea kebanyakannya, dan sebagian pasti juga dari Yudea. Tetapi what is the impact? Akibat besar. Namanya dampak itu bukan akibat kecil, akibat besar. Dan semua orang yang ada satu di perayaan Peskah di Yerusalem, mungkin jumlahnya ratusan ribu, mereka bingung. Orang-orang Galilea ini berbicara bahasa Arab, Arab mirip lah ya, berbahasa Yunani, berbahasa Afrika, Libya, dan Ethiopia dan yang lain. Dan semua yang datang itu kan mereka orang beragama Yudaisme. Dan mereka berkata, mereka ini mabuk anggur. Tapi ini dampaknya, empowering grace. Petrus yang tadinya lari terbirit-birit, yang menyangkal Yesus, begitu dibaptis dalam Roh Kudus, apa yang terjadi? Luar biasa ya, luar biasa. Dia menjadi seorang yang penuh keberanian. Dia berdiri dan berbicara tanpa takut sama sekali. Semua orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkan perkataanku. Mereka bukan mabuk, tapi yang difirmankan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menyampaikan firman Tuhan, bukan pendapatnya sendiri, bukan filsafat. Dan akibatnya, dampaknya 3.000 orang menjadi percaya. Kita tahu apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta yang baru saja kita rayakan. Itu kebalikan daripada apa yang terjadi di Menara Babel. Ketika Tuhan mengacaukan dengan memberikan bahasa-bahasa yang lain dan kacau balau. Di sini kita melihat bagaimana itu dibalik. Dan juga pada waktu Pentakosta pertama di Gunung Sinai, bagaimana ada 3.000 orang mati, ini 3.000 orang dihidupkan kembali. Luar biasa. Dengan cara apa? Tuhan mencurahkan rohnya. Kiranya Anda dipenuhi dengan Roh Kudus dan empowered by the power of God. Dan hidupmu akan menjadi dampak yang baik buat banyak-banyak orang. Dalam hidup saya, ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus, awal Januari tahun 1980 itu, my whole life changed, dan orang-orang sekitar saya juga dijamah oleh Tuhan. Karena itu pastikan hidupmu menjadi dampak yang luar biasa. Caranya dibaptis dalam Roh Kudus. Tujuan miracle adalah membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Be a proof producer, pemberi bukti dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom orang-orang yang diurapi Tuhan. Boleh saya lihat lambaian tangan orang-orang yang bersuka cita, berkobar-kobar rohnya. Mari serukan. Lebih berkobar lagi. Saya menyapa juga buat saudara yang beribadah secara online dimanapun saudara berada. Mari buka hatimu, Tuhan menjamah dan melawat saudara, memberikan kelepasan dan Dia mengurapi setiap kita. Amin. Kita percaya bahwa pagi hari ini, sore hari ini, kita percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus.
kami buka hati kami bagi Tuhan. Kami mempersembahkan pujian dan hidup kami bagi Engkau. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sungguh kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terjadi di sini. Mari tepuk tangan bagi Raja segala raja. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku hampiri tahta kasih
Curahkan Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata kemenangan bagi kami. Haleluya, jadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang sungguh ku yakin Kau nyata bagi kami di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Haleluya. Oh, syekaya lalapan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di kelepasan. Oh Yesus, kami percaya terjadi di sini. Agungkan Dia, sambut Dia dengan pujian-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang gagah perkasa, yang membawa kami dari kemenangan sampai kemenangan bersama-Mu. Yesus, terpujilah nama-Mu, terpuji Engkau Tuhan. Besar perbuatan-Mu, ajaib karya-Mu Tuhan, tak terselami dengan pikiran kami. Sungguh besar kuasa-Mu, Engkau hidup, Engkau nyata, Engkau ada bekerja dalam hidup kami. Yesus, kemenangan pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berputus asa mendapatkan kemenangan baru di dalam Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja di bangsa kami Indonesia. Kuasa-Mu bekerja di Kabupaten Jember dalam nama Yesus. Pemimpin bangsa dan kota ini diberkati, diurapi, dijagai oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan membawa bangsa dan kota kami, kota Jember Tuhan, kepada kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kami boleh melihat kota dan bangsa ini semarak dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Gunung, lembah, lautan Tuhan, semua memuji nama Tuhan. Dan kami percaya ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan, menyembah Yesus, sebab kuasa-Mu sungguh nyata atas bangsa dan kota kami. Memberkati pemimpin rohani kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, Pastor Ishak Latif dan istri, Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami percaya kuat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup hamba-hamba-Mu, menjaga dan menolong hamba-hamba-Mu. Tuhan, lewat pengembalaan pelayanan hidup hamba-Mu Tuhan, boleh membawa jiwa kepada Tuhan, semakin dewasa, diperlengkapi, gagah perkasa di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya setiap kami boleh dipertunangkan dengan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuasa-Mu yang dahsyat itu ada di dalam diri setiap kami, untuk kami menaklukkan setiap kekuatan musuh, dan untuk setiap kami menceritakan keperbuatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami siap bersorak bagi Tuhan, mengangkat suara kami dengan segenap jiwa, hati, dan kekuatan kami. Kami
hidup saudara. Haleluya. Putra dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Katakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang hidup. Ku mau jadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Haleluya. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, beritakan namanya. Haleluya. Putra dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terangnya, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kuasanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Itulah kami Tuhan. Mari bangkit jadi terang bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Kami terima kuat kuasa-Mu untuk kami jadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia.
panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah rohmu. Menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bilang kanan kiri saudara, tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu, Sebab itu semakin giat. Haleluya. pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Angkatkan segala beban dan dosa yang Berlari yuk bagi Tuhan. lari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Kami mau terus melayani Engkau. Melayani jiwa-jiwa. Menjadi terang, menjadi berkat. Itu adalah kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami. Tapi dengan roh-Mu. Dengan kuasa-Mu. Karena ada pribadi Roh Kudus dalam diri setiap kami. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami buka hati bagi-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Kami buka hati. Ku buka hati. Ku jamah-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyebut buka hati. Ku jamah-Mu. Yesus berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari roh yang hidup terus penuhkan kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapi. Kami siap ya Tuhan. Ku siap terima buat hidupku bagi-Mu Tuhan. Hidupku haleluya. Ku buka
Pagi hari ini hari yang istimewa buat kita, khususnya buat keluarga saudara kita, Bapak Eko. Karena hari ini akan ada penyerahan anak. Saya undang Bapak Eko bersama dengan istri untuk bisa maju ke depan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyucimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Sekali lagi mari katakan segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah. Amin. Yesus ku menyembah. Ya, puji Tuhan. Hari ini tanggal 4 Juni 2023 disaksikan dengan seluruh jemaat Tuhan bahwa Bapak Eko Haryono dan istri Priscilia Chandra, daripada salah sudah baca dulu ya, Chandra Suhardi akan menyerahkan putri pertama mereka yaitu Glory Elia Haryono. Jadi ini adalah sebuah hal yang dilakukan sebagai iman dari kedua orang tua mereka bahwa anak mereka ini adalah milik Tuhan, diserahkan kepada Tuhan supaya perjalanan hidup mereka, anaknya khususnya disertai oleh Tuhan. Amin. Mari semua bisa mengangkat tangan, kita menyerahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sebagai hamba Allah, pagi hari ini bersama dengan jemaat Tuhan, menyerahkan anak kami, Glory Elia Haryono ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah anak ini ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Dia yang Engkau Tuhan yang menuntun jalan-jalan hidupnya mulai hari ini dan seterusnya. Dan biarlah genggaman tangan Tuhan yang memegang anak ini. Kami percaya anak ini adalah anak yang membawa kekuatan, kemuliaan bagi Allah sendiri. Sehingga lewat anak ini nama Tuhan semakin dipermuliakan, diberkati masa depannya, diberkati seluruh kehidupannya. Dan kami percaya yang terbaik akan terjadi bagi anak kami ini Tuhan. Dan biarlah perlindungan daripada Tuhan turun atas anakmu ini, dilindungi dari setiap kuasa-kuasa jahat, roh-roh maut, bahkan apapun yang hendak menghancurkan masa depan anakmu ini Tuhan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu memberkati Glory Elia Haryono ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu berdoa memberkati dan mengurapi suami istri ini Tuhan, orang tua dari Glory Tuhan, memberkati Bapak Eko, Ibu Lia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kasih karunia diturunkan atas mereka, kami percaya kemampuan, kekuatan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini sebagai orang tua jasmani untuk membawa anak ini takut akan Tuhan. Oleh sebab itu diurapi dengan hikmat, dengan roh marifat yang daripada Tuhan, sehingga dia boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas keluarga dan rumah tangga mereka. Hamba berdoa memberkati rumah tangga mereka di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan kami percaya kami akan melihat kebesaran Tuhan akan dinyatakan lewat keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat menjadi orang tua jasmani dan orang tua rohani buat Glory. Tuhan memberkati. Terima kasih memberkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami. Supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh memahami, mengerti
Dan kami boleh memiliki sebuah kemampuan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Shalomnya melok lemes kan? Shalom. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini adalah bulan yang ke-6 atau bulan Juni di tahun 2023 ini, Saudara, kita bersyukur ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di tema bulan Juni ini bicara tentang the impact of power atau dampak dari kuasa, dampak kuasa. Ya, saya percaya begini, ketika kita bicara dampak itu selalu bicara dari sebuah kekuatan apa yang ada dari dalam itu memancar keluar atau terus keluar gitu ya. Ketika kita bicara dampak, ini berarti ada sesuatu hal yang bisa membuat jadi sebuah pengaruh yang keluar dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, jadi telah menganugerahkan dengan kuasa ilahi, dengan kuasa Allah telah dianugerahkan, diberikan kepada kita. Katakan kepada saya. Kurang lemes, kepada saya. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini buat setiap kehidupan kita. Tujuan dari kehidupan kita ini apa sih sesungguhnya? Ya kan? Kita mengejar sesuatu dalam hidup kita banyak hal, tapi kita melupakan satu hal yang esensi dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan, menganugerahkan kepada kita, saudara dan saya, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tadi sudah disinggung oleh Bapak Gembala senior kita, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika kita bicara kuasa, itu bicara pribadi yang bukan di luar kita, tapi pribadi yang ada di dalam kita. Jadi kuasa itu bicara apa yang ada di dalam kita, itu bicara kuasa. Nah, waktu saya merenungkan ini saudaraku, bahwa apa yang kita terima, apa yang masuk dalam hidup kita, ini sebetulnya yang mempengaruhi hidup kita. Contoh, apa yang saudara makan akan mempengaruhi hidup kita. Ya, mau makan sembarangan, ya hasilnya apa? Misalnya sering buang air besar ke belakang. Kenapa? Salah makan. Vitamin yang kita minum memang tidak membuat sebuah dampak seketika. Misalnya waktu kita sakit, tidak mungkin waktu kita sakit kita hanya minum vitamin. Efeknya akan lama. Karena fungsi dari vitamin adalah membuat daya tahan tubuh kita. Tapi waktu kita minum obat waktu saudara sakit, dampaknya apa? Kita jadi sembuh. Berarti apa yang kita masukkan dalam hidup kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, yang itu saudara izinkan masuk dalam hidup saudara, itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Gaya hidup, potongan rambut, dari mana kita tahu? Tidak tiba-tiba gini, saya mendapat ilham dari Roh Kudus, maka besok saya akan belah tengah gini, seret gitu kan. Kita lihat dulu kan, di barbershop misalnya kita lihat film, drakor, kita lihat mungkin film-film barat, keren ya, kalau rambut kayak gitu tuh keren. Nah, waktu itu masuk jadi sebuah informasi dalam hidup kita, waktu saudara berkaca gini, keren juga ya. Kalau misalnya saya pakai poni itu kayak opa-opa Korea gitu saya, wow gitu. Kemudian kita jadi model, kita potong rambut kita seperti apa yang ada di dalam berpikir kita. Kenapa? Apa yang masuk dalam hidup kita akan mempengaruhi segala aspek dari hidup kita.
Nah, waktu Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, waktu kita diurapi oleh Roh Kudus, seharusnya ini yang terjadi buat orang percaya. Hidup kita dikendalikan, dikuasai, bahkan hidup kita dipengaruhi oleh Roh Kudus. Makanya firman Tuhan katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu, keren. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kita akan belajar nanti ya. Kisah Rasul 4 ini dampak. Ketika murid-muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31 ini berkata begini. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Dampaknya apa? Mereka punya keberanian untuk memberitakan firman Allah. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kenapa? Karena di ayat-ayat sebelumnya ini ada sebuah kisah di mana Petrus waktu itu di penjara. Mereka sedang berdoa dan ada sebuah mufakat dari Pontius Pilatus dan Herodes untuk melawan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka semua bermufakat untuk melawan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga kemudian mereka berdoa. Keren, keren. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada dampak yang besar, ada perubahan yang besar dalam hidup orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang dampak kuasa hidup saleh, kita bicara tentang gaya hidup kerajaan. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah gaya hidup kerajaan kalau Roh Kudus tidak berdiam dalam diri kita? Paulus pernah berdoa begini, seringkali aku ingin lakukan yang baik, tapi yang jahat itu muncul karena kita bicara tentang gini, selalu bertentangan dengan daging kita. Firman Tuhan berkata begini, bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Makanya waktu kita ingin memiliki sebuah gaya hidup kerajaan, maka yang berdiam, yang mempengaruhi hidup kita adalah Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Saudara dikasih Tuhan, jadi ini dampak kita waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu yang kita harus memahami dulu, harus paham dulu bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Kalau kita tidak memahami ini, maka kita akan jadi orang Kristen yang beragama Kristen yang biasa-biasa, jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun terus, tanpa terus kita berkata begini, aku manusia lemah, tak berdaya. Padahal di dalam diri kita ada sebuah kekuatan yang besar yang dianugerahkan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Amin. Amin. Kita harus yakin dulu, kita harus paham dulu. Waktu Roh Kudus berdiam dalam diri kita, maka Roh Kudus yang seharusnya memberi dampak dalam hidup kita, yang mempengaruhi akan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus memberikan ruang untuk Roh Kudus bergerak di dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, ini dampak yang pertama, waktu Roh Kudus menguasai hidup kita, dia mengubahkan hidup saudara dan saya. Diubahkan, bukan hanya sekedar jadi orang yang binasa diselamatkan, tapi saya menemukan di sini memiliki hidup yang berkualitas. Jadi waktu Roh Kudus berdiam dalam diri kita, selain mengubahkan hidup kita, kita memiliki hidup yang berkualitas. Bukan sekedar hidup. Ada banyak orang hidup hanya sekedar hidup. Tidak punya kualitas, biasa-biasa aja. Bahkan seringkali saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak pernah bangga dengan diri kita. Saudara banggalah dalam hidup kita, saudara, bahwa saudara adalah orang-orang yang berkualitas, bukan karena kita, tapi karena siapa yang berdiam di dalam diri kita. Amin. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup yang berkualitas. 1 Petrus 2 ayat yang ke 1 Petrus 2 ayat 12 katakan begini, milikilah cara hidup yang baik
di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah hidup bangsa orang-orang yang bukan percaya, supaya waktu mereka melakukan segala sesuatu untuk menjatuhkan kita, memfitnah kita, saudara, dengar ini. Orang yang memfitnah itu bukan hanya orang yang di luar kita. Mungkin sesama kita saling memfitnah seorang dengan yang lain. Dengar ini, jangan pernah putus asa. Tapi kalau seseorang yang punya kualitas hidup yang baik, dia tidak akan bergeming dengan apapun ketika itu terjadi dalam hidupnya. Karena dia tahu ini, supaya waktu kita tetap bertahan melakukan apa yang baik, maka mereka akan melihat kita akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Amin. Barang yang berkualitas itu tidak ditentukan dari misalnya gini. Oke. Ini emas asli, Mas Beni. Ya. Cincin emas ini waktu jatuh dimanapun, jatuh di selokan sekalipun, dia tidak mengurangi harganya. Kalau 1 gram 1 juta, dia tetap berharga 1 juta. Sekalipun dia jatuh di comberan. Jatuh di mana? Kotoran hewan. Look, gitu. Saya percaya gini, yang tahu nih, itu emas. Dia ambil. Nggak peduli, saudara ya. Ini emas men, ini lumayan ini, antep ini, 5 gram kali 1 juta, 5 juta. Nilai. Kalau kita bicara kualitas, kita bicara nilai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara miliki cara hidup yang baik, kita bicara kualitas kehidupan, sehingga apapun yang datang menerpa kita, jangan pernah takut dan jangan pernah bimbang dan jangan pernah marah. Karena orang yang berkualitas, dia tidak peduli dengan omongan orang. Terserah lu mau bilang apa. Kalau diuji emas, wah itu yang dipakai Pak Beni bukan emas, terserah. Ya, ayo ke toko emas sekarang. Kan gitu saja. Diuji, akan terbukti mana yang asli, mana yang palsu dari ini kemudian. Mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kualitas Tuhan selalu bicara gini, Dia menekankan sebuah kualitas dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 1 ayat yang keempat berkata begini, dalam Dia, dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kualitas ilahi. Kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah bicara kualitas. Tapi waktu manusia jatuh, kita kehilangan kualitas itu. Dan waktu Yesus datang ke muka bumi ini, firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, dia berdiam di dalam diri kita, dan hidup itulah hidup yang berkualitas, karena di pribadi yang berkualitas itu berdiam dalam diri kita. Tuhan selalu bicara kualitas. Dia merelakan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya manusia yang berdosa dikembalikan pada posisinya. Supaya manusia yang berdosa dari gelap dipindah kepada terangnya yang ajaib. Bicara tentang Tuhan memulihkan kualitas hidup dari manusia. Cuma sayangnya ada banyak orang yang tidak sadar dengan kualitas ini. Sehingga ada banyak orang Kristen sekalipun menyia-nyiakan banyak kesempatan dalam hidupnya. Tadi Pak Arifin sudah memberikan contoh. Waktu Yesus berada di Kana. Waktu Yesus buat air menjadi anggur. Kita lihat. Waktu itu dicedok oleh pelayan-pelayan, dibawa ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta ini ngomong begini. Setiap orang akan menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Kemudian pemimpin perjamuan ngomong ini, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
air biasa diubah jadi anggur, bukan sekedar air anggur yang biasa. Diubah jadi anggur yang baik. Sampai pemimpin pesta gini, ini anggur yang enak. Lah kok disajikan paling belakang kan gitu saja. Yang di depan tadi sudah enak. Makanya dia ngomong gini, biasanya yang kurang baik baru yang baik. Ini baik. Yang pertama baik, yang terakhir paling baik. Kita bicara tentang sebuah kualitas. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, percaya ini, bahwa Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita membuat hidup saudara dan saya berkualitas. 1 Korintus 6, 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bicara tentang kualitas hidup kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu Roh Kudus mengurapi kita, dia berdiam dalam hidup kita, kita diubahkan. Menjadi manusia yang seperti apa? Manusia yang berkualitas. Itu dampak pertama pengalaman Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Sebelum kita bicara tentang dampak selanjutnya, mujizat, menginjak ular dan kalajengking, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dampak bagi pribadi kita dulu. Sebab waktu kita menyadari itu berdiam dalam diri kita. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang berkualitas. Yang percaya katakan amin. Coba tangan kiri dan katakan, kamu pribadi yang berkualitas. Ya. Ngomong lagi, kamu bukan KW. Bukan KW, sekalipun KW 1, kamu bukan KW. Kita asli, kan? Itu ya. Oke, yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, dampak dari kuasa atau kuasa itu dampak dari kuasa yaitu dia memberikan kepada kita identitas baru. Kita diberikan identitas baru. Yohanes 1 ayat 12-13, firman Tuhan berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi apa saudara? Anak-anak Allah. Ini identitas kita. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari dana atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam dalam diri kita, dampak yang selanjutnya terjadi dalam hidup kita, kita diberi identitas baru. Sebab identitas ini penting, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau tidak penting, kenapa ada banyak orang muda, dia cari identitas. Dengan cara bagaimana? Supaya aku bisa diterima dengan orang lain. Seperti apa orang lain akan menerima kita, kita mulai menyesuaikan diri kita. Oh kalau modelnya begitu, wah ikut-ikut. Supaya kita bisa diterima. Sebab ketika kita tidak diterima, kita merasa bahwa kita memiliki kekurangan dalam diri kita. Kita berusaha mencari identitas kita. Pencarian itu banyak hal yang dilakukan. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak hal yang dunia tawarkan untuk memenuhi identitas manusia. Salah satu contoh, misalnya kalau kita bicara tentang kemegahan hidup, gaya hidup, itu bicara identitas. Bicara identitas, kalau kita tidak memakai merek-merek tertentu, kita pikir gini, aku kok rasanya kurang diterima. Kita berusaha memenuhi gaya hidup kita supaya kita bisa diterima, karena itu bicara identitas. Kristus menerima kita apa adanya. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia menebus kita, dia membuat hidup saudara dan saya berkualitas, tapi dia memberikan kepada saudara dan saya identitas yang baru, yaitu gini, menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Keren saudara ya. Kita jadi anak-anak Allah.
Ini identitas kita. Waktu kita menemukan identitas kita, maka saya percaya begini, kita memiliki sebuah gaya hidup seperti yang memberi identitas kita. Ya, kita belajar dalam Roma pasal yang ke-8. 14 ayat 17, firman Tuhan berkata begini. Ya. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Waktu Tuhan jadikan kita anak-anak Allah, diberikan identitas ini, diadopsi jadi anak-anak Allah, kita kemudian gini, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar, ini identitas kita, supaya waktu kita diberikan identitas ini, kita menerima warisan. Amin. Amin. Asik deh. Semua orang pengen warisan. Wah, nunggu warisan saudara ya. Tapi warisan ini yang dimaksud adalah janji-janji dari Allah yang digenapi dalam setiap kehidupan kita. Karena warisan itu diberikan kepada anak. Secara hukum dia sah ketika ini ada sebuah hal yang menyatakan dia anak dan warisan itu diberikan. Saudara, identitas ini perlu buat setiap kita supaya kita menerima, mengerti, kita akan menerima janji-janji dari Allah. Identitas ini penting karena ini, karena setiap kita, ini lupa ini yang ini ya, oke sebentar, ini penting ini, oke. Wah nggak ada saudara ya, saya bacakan buat saudara ya. Roma 8:14-16 katakan begini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi waktu kita tahu identitas kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita punya kekuatan untuk memutuskan dosa dalam hidup kita. Apa yang mengikat saudara hari ini? Kalau aku anak, firman Tuhan katakan, dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, iya Bapa. Jadi waktu kita berdoa, Bapa, karena kita anak. Bukan hanya kita tahu nih, seringkali kan kita latah nih, ya. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya, dan jauhkanlah daripada kami kejahatan. Saudaraku, kita bicara ini, Bapa di surga, bicara apa? Bicara hubungan. Kalau kita mengerti bicara hubungan, maka ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa ya Aba ya Bapa. Kita punya keberanian untuk masuk dan berdoa, berkata kepada Bapa. Saudara, kalau kita punya hubungan itu paling enak saudara ya. Saya itu kalau sama bapak saya, ya memang kadang takut sih saudara ya. Karena bapak saya itu kenceng banget saudara. Tapi waktu saya tahu dia bapak saya ngomong gini, karena kaki saya ini kaki boros, setiap tahun mesti ganti sepatu, mekar gitu ya. Pak, apa le? Saya udah minta ngomong, dung, jempoli tak tonton ke sepatu, dung, gitu ya. Pak, dung. Oh ya, iya wes kok sore, ya gitu ya. Jalan-jalan ke jalan raya. Dapat sepatu baru. Waktu saya sama bapak saya enggak ngomong gini. Bapakku yang terhormat. Bapak yang penuh kasih. Bapak yang tidak sombong, rendah hati. Bapakku paling ngomong gini, oh puai to lele gitu ya. Kenapa? Wong anak kok ngomongnya kayak ketemu presiden. Gini ya. Santai, Pak.
Ya kan gitu. Sengaja dikasihin jempolnya keluar gitu. Supaya apa? Oh, sepatunya bolong, minta dibeliin sepatu. Karena anak. Demikian juga dengan kita. Setiap menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16 katakan begini dari Roma 4 ayat yang ke-8. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dimeteraikan lagi. Wow, kita harus bangga identitas kita. Jangan ditambahkan lagi identitas kita dengan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi waktu kita tahu siapa kita, maka kita akan begini, bisa mengambil sebuah keputusan untuk berkata tidak kepada dosa. Kenapa? Karena aku anak Allah. Kalau kita tidak tahu identitas kita, maka kita dapat dengan mudah diajak kompromi. Kalau anak sekolah, ayo ngerpek, ayo nyontek, ayo bolos. Kemudian kalau enggak ikut gitu, cemen lu. Gitu aja enggak berani lu, cemen lu, penakut lu gitu. Saudara dengar ini, kita tidak nyontek, kita tidak ngerpek, kita tidak bolos, bukan karena takut. Tapi karena identitas, itu berbeda. Saudara tidak merokok, bukan karena supaya, bukan hanya supaya sehat, tapi kita tahu identitas kita siapa. Saudara diajak mabuk-mabukan, mabuk sungguhan gitu, bukan mabuk-mabukan ya, mabuk sungguhan gitu. Kita menolak bukan karena kita nanti takut kalau ketemu polisi, ketangkep polisi nanti masuk penjara, bukan. Ini lebih baik ketika gini, kita tahu siapa kita. Iki anak Allah rek, anak raja rek. Enggak, kita akan dengan mudah dan kita punya sebuah kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa. Kenapa? Karena kita tahu siapa kita. Identitas kita. Siapa kita? Wih, tidak ada yang ngantuk ternyata. Siapa kita? Mantap juga. Ya, oke. Dan yang ketiga, saudaraku, ini baru dampak yang ketiga. Waktu kuasa itu diberikan kepada kita, dampaknya adalah kita menjadi saksi. Diperlengkapi, kamu akan pergi ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku, kamu akan menginjak ular dan kalajengking, kamu akan bertumpang tangan orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Karena ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita, supaya kita menjadi saksi. Arti dari menjadi saksi gini, mengaplikasikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Diaplikasikan. Supaya orang melihat, perbuatan Tuhan itu lewat kehidupan kita. Menjadi saksi, gitu ya. Makanya dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 dan 14. Firman Tuhan kan ngomong gini. Karena bicara dampak. Kamu adalah garam. Garam itu mempengaruhi. Membuat sebuah rasa. Jika garam itu menjadi tawar. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada. Dibuang. Dan diinjak. Ya, jadi konsep garamnya sangat berbeda ya. Kita sulit memahami ketika kok garam, ndak asin, kemudian dibuang, diinjak orang. Gitu ya. Karena pada waktu itu garam itu seperti teh celup, celupin gitu. Oh asin. Batu, pakai batu yang mengandung kadar garam dicelupin. Nah nanti pada waktu dia sudah hilang asinnya, dibuang jadi batu biasa. Tapi waktu kita bicara tentang garam, ini bicara tentang sebuah pengaruh. Misalnya begini aja, masakan saudara, bumbunya lengkap. Sudah sesuai aturan ini, lengkap. Jangan dikasih garam. Masih ada yang kurang. Bawang putihnya ada, brambangnya ada, semua ada. Saya paling senang saudaraku ya, kalau istri saya masak. Karena saya tidak perlu ngulek, tidak perlu ngapain, saya cuma dipanggil, yang cicip. Wah gitu ya. Garamnya kurang. Cicip. Sedikit lagi, ojo kakean, pas sedikit lagi. Ini mantap betul. Apakah bawang putihnya kurang? Enggak. Karena kurang garam.
mempengaruhi, ada sebuah dampak di situ. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang itu tempatnya di atas kayak lampu ini. Tidak ada lampu yang ditutup kecuali dengan tujuan dekorasi. Tutup nih lampunya putih, cari lampu merah tidak menemu, dibungkus pakai lampu merah. Tapi tetap mengeluarkan sinarnya. Bicara terang, selalu bicara tentang sebuah dampak dari sebuah kehidupan. Saudara dan saya dijadikan Tuhan, waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita dan dia berdiam dalam diri kita, ini yang harusnya terjadi. Saudara dan saya menjadi dampak, menjadi saksi, menjadi terang dan menjadi garam. Ini bukan doa orang percaya, Tuhan jadikanlah aku garam dan jadikanlah aku terang, bukan. Karena setiap orang yang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Jadi saksi, hidup kita menceritakan apa yang ada dalam diri kita. Dan kita perlu mengaplikasikan itu dalam hidup kita. Kalau saudara percaya dalam diri kita ada kuasa, ketemu dengan orang sakit. Saya selalu berkata begini, siapapun yang saudara kirim di dalam hidup saudara, orang itu bencekno, megelno, jelei, apapun, ketika dia datang dalam hidup saudara, entah itu sering mengeluh, pinjam duit, saya tahu. Dia datang disuruh Tuhan untuk menemukan jalan keluar dalam hidup saudara. Pak, aku Pak naik isu Pak. Waduh, watuk Pak. Dia diperintahkan Tuhan datang loh ke hambaku, Gisela. Dia akan doakan kamu dan kamu akan jadi sembuh. Tapi kan kita gini enggak. Oh kamu batuk ya? Oh itu loh pakai obat yang gitu, aku sembuh gitu aku ya. Karena ada online-nya. Oh tit, pasti sembuh gitu aku ya. Oh ini kita selalu menawarkan, bukan enggak boleh. Karena begini, sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan, seringkali kita menemukan jawaban yang berbeda. Saya pernah bersaksi buat saudara, saya itu waktu SMP mabukan. Jadi naik kendaraan itu mabuk, setiap keluar kendaraan mabuk. Bau mobilnya sudah pusing. Terus entahkah ini, saya percaya ini Tuhan. Entahkah ini orang ini iseng buat saya atau enggak. Dia ngomong gini, kamu nek mabukan gampang. Beliau kok cap cabe, tempel di puser, di udel. Taruh gini. Sembuh saudaraku. Betul enggak mabuk sampai sekarang. Kecuali kapal laut. Nah itu beda, itu beda ya. Kapal laut kena gelombang pasti mabuk ya. Tapi itu beda. Nah, waktu saya pelayanan di Blora, saya punya anak remaja, dia tuh juga mabukan. Langsung saya ngomong gini, Kak Ben dulu juga gitu. Nanti kalau kamu berangkat, karena kita mau pelayanan gitu rame-rame, pelayanan anak muda, beli koyok dulu, tempel dulu di udelmu. Oh iya tempel gitu. 5 kilo, aduh Kak pusing Kak. Loh kok gak mempan ya? Sama, tak tempel, saya sembuh. Terus gini, saya dapat kemudian Roh Kudus bilang gini, apa yang menjadi pengalaman hidup saya dengan Tuhan? Karena saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, nek aku mabukan iki aku mau jadi apa sih? Saya lihat gembala saya naiknya mobil. Nah, masa pendeta mabuk naik mobil, enggak kasih khotbah kan gitu aku ya. Apalagi lihat sales gitu, sales naik mobil, ada yang nyetirin. Wah, mabuk mana gua gitu ya. Mau jadi apa sih? Mosok selamanya naik sepeda motor uduk-uduk masuk angin gitu ya. Ya enggak Saudara. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan. Aku minta Tuhan disembuhkan dari ini mabuk. Orang ngomong entah itu iseng goda saya, karena koyok cabai itu kan lumayan panas ya. Celekit kan gitu ya. Tak tempel, sembuh. Tapi dengan teori yang sama, saya terapkan kepada orang lain. Karena saya pikir pakai teori akal saya. Saya punya pengalaman, saya terapkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hal ini membuat kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, bisa menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Kenapa? Yang kita saksikan bukan koyok cabenya yang nempel di puser, tapi bagaimana waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar buat kita. Jadi waktu ada orang datang dalam hidup kita,
Apapun masalah mereka, minta Tuhan, orang ini kok datang, nyebelno, ya nyebelno. Kalau boleh berdoa gini, Tuhan, nek bisa orang ini jangan datang lagi Tuhan. Gitu kan doa kita kan. Tapi waktu itu datang kembali kepada kita. Tuhan bicara gini, sampaikan firman. Makanya tadi Pak Arifin bilang begini, orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dia sampaikan adalah firman. Garam dan terang. Doakan, jangan takut. Jangan takut, alirkan kuasa itu. Dan saudara akan melihat gini, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi waktu Roh Kudus berdiam dalam diri kita, dampaknya adalah dia yang mendorong kita untuk kita ini menjadi saksi, mengaplikasikan kuasa yang ada dalam diri kita. Saudara dikasih Tuhan, ketiga hal ini, mari kita renungkan dalam hidup kita. Di impact power ini membuat kita ini, kuasa, pengaruh dari kuasa, dampak dari kuasa, itu mempengaruhi seluruh aspek dari hidup kita. Aspek yang pertama adalah dia memberikan kepada kita menjadi manusia yang berkualitas. Hidup saudara dan saya diubahkan. Tidak lagi sama. Tidak lagi sama. Makanya kan kalau kita lihat begini, di ibadah yang sama, dalam sebuah jemaat yang sama, kenapa ada orang-orang yang mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang begitu cepat? Tapi ada orang-orang yang dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Karena ini, dia tidak memahami ada kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, yang mengubahkan, yang membuat hidup kita berkualitas. Dan yang kedua, bahwa hidup saudara dan saya diberikan sebuah identitas. Karena identitas ini penting buat kita. Saudara dan saya anak-anak Allah, untuk kita memiliki sebuah keberanian berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan yang ketiga, dampak dari kuasa buat hidup kita adalah, saudara dan saya adalah saksi-saksi Kristus. Amin. Makanya visi dari gereja kita, representative of Christ's kingdom. Saudara dan saya adalah perwakilan-perwakilan kerajaan Allah, dimanapun saudara berada. Firman Tuhan berkata begini, terlalu sedikit bagiku untuk menjadikan kamu hamba-hambaku bagi umatku. Terlalu sedikit. Kalau skupnya hamba Tuhan dibatasi kepada sebuah gereja lokal, terlalu sedikit kata Tuhan. Tapi aku akan menjadikan kamu, firman Tuhan katakan dalam Yesaya, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi perwakilan kerajaan dimanapun sudah berada, di toko. Tadi saya baru kenalan, ada yang dari Mumbul, wah Mumbul. Ada yang dari Gumuk Mas, saksi Tuhan di mana ditempatkan di seluruh penjuru kota ini. Supaya kita mengaplikasikan. Ada banyak macam pekerjaan di tempat ini. Ada guru, ada mahasiswa, ada murid, ada dokter, ada bisnismen, ada pegawai. Disitulah marketplace kita untuk menjadi saksi, untuk menyatakan kuasa Allah bagi hidup kita. Amin. Roh yang berdiam dalam diri kita, izinkan dia yang bergerak mempengaruhi seluruh hidup kita. Amin. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu yang datang buat setiap kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu. Meteraikan firman ini dalam hidup kami. Kami percaya Roh hikmat dan wahyu memberikan kepada kami pengertian, kekuatan kami melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis secara selam, yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, saudara akan dilayani. Oke, 1, 2, 3, 4, oke, silahkan. Tetap mengangkat tangan saudara supaya Asyar akan mengerti. 5, melayani saudara. April, itu 1, bubur. Oke. Angkat tangan, ya. Oke, masih ada lagi 1. Oke, yang sudah menerima, saudara bisa bangkit berdiri.
oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat setiap hidup kita. Supaya setiap kehidupan yang hancur dipulihkan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Percaya bahwa tubuh Kristus yang terpecah menyembuhkan hidup kita, memulihkan akan setiap kehidupan kita. Dan ketika kita makan roti yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan, percaya bahwa saudara dan saya menjadi satu dengan apa yang Kristus derita, sehingga kita memperoleh kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, cawan ini adalah lambang daripada tubuh darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Lambang dari meterai, di mana Dia memeteraikan hidup saudara dan saya dengan darahnya. Dan Dia yang menutup setiap pelanggaran-pelanggaran hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, hidup saudara dan saya sudah diperdamaikan dan jangan berbuat dosa lagi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Semua bangkit berdiri, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Anugerah-Mu yang besar. Hari ini bukan hanya kami diselamatkan, tapi kami menjadi anak-anak Allah. Kau yang memberikan identitas baru bagi kami. Anugerah-Mu besar atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Lanjutkan karya-Mu dalam hidup kami. Dan lewat sakramen perjamuan kudus ini, kami terus diingatkan bahwa Roh Kudus manunggal bersama dengan kami. Berdiam dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi sumber kekuatan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang berdiam atas kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Enggak boleh dapat bocoran. Ayo, siapa yang tahu? 1, 2, 3, angkat tangan. Kurang tepat. Ya. Loh, adik tahu nggak ya? Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Mei, yaitu Saudari Meita Restuning Tias, Saudara Daniel Tadius Budiman, Anak Gilbert Ondo Siahaan, Saudara Filemon Jose Hagen, Saudari Paskalita Alfaseta, Saudara Eloy Sefta, dan Saudari Deborah Selvianti. Pada nama-nama yang sudah disebutkan, yang berulang tahun di bulan Mei, atau belum disebutkan tapi saudara berulang tahun di bulan Mei, dipersilakan untuk maju. Untuk saudara kita akan berdoa bersama dan saudara menerima tanda kasih dari gereja. Silakan. Sudah, 3. Kalian ada yang ulang tahun? Dadah. Itu ada Gilbert. 3. Oke, itu Ondo maju, Ondo ulang tahun. Oh, mumpung saya maju. Ayo semua bangkit berdiri. Kita doakan buat yang berulang tahun. Oke. Ayo. Hambamu bersama dengan seluruh jemaatmu berdoa memberkati keluarga kami yang Tuhan anugerahkan usia 1 tahun ini. Kami percaya Tuhan yang dahsyat, yang besar akan menuntun perjalanan hidup mereka
sampai pada akhirnya destiny Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Disertai dengan berkat, disertai dengan kuasa, disertai dengan kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dianugerahi dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami percaya hidup mereka adalah hidup yang diurapi dan diberkati Tuhan. Dan seumur hidup mereka, bukan hanya menyisakan waktu, tapi bila sisa umur mereka untuk adalah waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan, yang efektif bersama dengan Tuhan, dan semuanya untuk anugerah kemuliaan nama Tuhan. Kami lepaskan berkat di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bahwa keluarga kita ini diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you and give you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. God bless you and give you. Happy birthday to you. Mari kita sambut anak-anak raja. Semua tepuk tangan dong, karena mereka adalah anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, oke, aku anak raja, oke, aku anak raja. Ayo Bapak Mama doakan anak-anakmu sampai mereka dengar di telinganya apa yang jadi harapanmu. Dan mari jemaat ulurkan tanganmu, kita dukung ayah ibu yang berdoa di depan ini. Turunlah kiranya berkat atas ayah ibu yang pagi hari ini mengantar anak-anaknya untuk datang bertemu Engkau Tuhan. Mereka telah memberikan teladan, memberikan contoh iman mereka, bahwa mereka adalah orang-orang setia kepadamu. Dan anak-anak boleh melihat orang tua yang setia, dan mereka boleh meniru jejak orang tuanya untuk setia kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang sehat, yang kuat, yang pintar, yang memiliki masa depan di dalam Tuhan. Kami percaya kehidupan mereka dipimpin Tuhan sejak hari ini sampai seterusnya, dan mereka boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada. Memberkati pendidikannya, memberkati kesehatannya, memberkati pergaulannya, lingkungannya. Mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada, menjadi garam yang menjadi teladan pengaruh bagi orang-orang di sekelilingnya. Kami memuji Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi anak-anak ini, karena penyertaan Tuhan ada atas mereka. Diberkati guru-guru, diberkati kakak-kakak Rocky yang mengajar mereka. Di dalam nama Yesus kami berkati semua hal ini. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Silakan bangkit berdiri saudara. Saya percaya bahwa kita semua adalah utusan-utusan kerajaan Allah. Amin. Kalau saya tanya, who are you? Saudara jawabnya, I am wrong. Ya. Who are you? Who are you? Tanya kanan kirinya, who are you? Ya, kita adalah representative of Christ Kingdom. Dipenuhi dan dilimpahi dengan kuasa. Haleluya. Your name is
Puji Tuhan, ini adalah minggu yang pertama di bulan Juni. Kita juga akan bawa persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan membawa persepuluhan kami. Kami membawa persepuluhan kami. Kami sedang mendedikasikan dalam hidup kami. Tuhanlah sumber berkat atas hidup kami. Tuhan yang menyertai pekerjaan tangan kami. Dan Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil. Mungkin banyak masalah dan banyak tantangan. Kami tahu kalau sampai hari ini kami ada. Semua berkat Tuhan yang tercurah atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan membawa persepuluhan kami. Tanda hormat dan takut kami akan Engkau. Untuk memuliakan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, dan kami juga membawa setiap persembahan kami. Kami membawanya dengan sukacita. Karena Tuhan yang sudah memberkati akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sempurnakan ibadah kami pagi hari ini, sore hari ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Apapun keadaan kami sudah dipulihkan. Terima kasih, mari warga kerajaan Allah angkat tanganmu di depan Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang dicurahkan atas hidupmu. Dia yang menyertai perjalanan hidupmu. Sehingga perjalananmu Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkati pekerjaan tanganmu. Diberkati setiap langkah-langkah hidupmu. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu. Diberkati keluar masukmu. Diberkati studi dan sekolahmu diberkati dalam nama Yesus. Dan aku Tuhan yang menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan terimalah berkat ini yang datangnya dari Allah Bapa, yang dianugerahkan lewat anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang diberkati dan berkemenangan berkata, amin. Silakan duduk dulu saudara.